Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman sehat semua ya. Nah, jumpa lagi di pertemuan ke-13 mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang behaviorisme, psikoanalisa, di pertemuan ini kita nanti akan membahas aliran psikologi yang lain yang kontemporer, yakni humanistik dan juga kognitif semacam itu. Nah, di pertemuan ini kita nanti akan kenalan dengan beberapa tokoh humanistik dan juga kenalan dengan beberapa tokoh dari kognitif gitu. Oke, langsung saja ya. Kita bisa langsung share screen untuk materi pertemuan ke-13 kali ini gitu. Jadi kita nanti akan kenalan sama tokohnya humanistik itu ada Abraham Maslow, kemudian ada Rollo May, Carl Rogers, terus George Kelly. Itu tokoh-tokoh humanistik. Kemudian untuk tokoh-tokoh kognitif kita nanti akan kenalan sama dua orang tokoh, yakni Albert Bandura sama Julian Rother gitu. Nah, kita langsung aja. Tapi sebelum kita kenalan sama tokoh-tokoh itu, saya ingin teman-teman bisa ini sih, teman-teman bisa memperhatikan terkait dengan sebenarnya kan gini ya, humanistik itu adalah first force historic of psychology gitu. Jadi ini adalah kekuatan ketiga gitu. Jadi third force historical of psychology gitu. Nah, apakah first force-nya gitu? Nah, first force-nya itu adalah psikoanalisa gitu. Jadi psikoanalisa yang dipelopori oleh yang pertama yakni Sigmund Freud. Sigmund Freud yang mengatakan terkait dengan psikoanalitik psikologi, kemudian dikembangkan kembali oleh Anna Freud sama Hartmann, kemudian muncul ada Otto Rank, kemudian Erik Erikson terkait dengan psikososialnya, kemudian mengarah ke Adler ke arah individual psikologi, kemudian ke arah humanistik ke Karen Horney sama Erich Fromm mengarah ke humanistik semacam itu. Jadi sebenarnya sebenarnya kekuatan pertama psikoanalisa itu ujung-ujungnya nanti akan mengarah ke sini teman-teman, mengarah ke humanistik psikologi yang nantinya akan mengarah ke positif psikologi ke depannya nanti ya, maksudnya ke depannya nanti akan mengarah ke positif psikologi sama transpersonal psikologi semacam itu gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari Sigmund Freud ini kemudian pandangan-pandangannya dikembangkan sama Anna, kemudian dikembangkan sama Erik Erikson yang memunculkan ada developmental psychology, ada psikososial tahapan, kemudian ada Otto Rank yang mengembangkan adanya will and power, kemudian ini mengarah ke sosial psikologi, muncul Adler yang kemarin kita sudah pelajari juga, ada individual psikologi, kemudian ada humanism yang lain, ada Harney sama Erich Fromm yang mengarah ke humanistik, kemudian ada analytical psikologinya Jung yang mengarah ke transpersonal begitu. Nah, kemudian itu yang first force. Jadi kekuatan pertama dari histori psikologi itu yang pertama memang dipelopori oleh psikoanalisa. Kemudian psikoanalisa itu berkembang dan dalam pengembangannya juga akan mengarah ke humanistik psikologi gitu. Nah, demikian pula dengan yang second force gitu. Nah, yang second force itu lebih ke behaviorism gitu. Jadi behavioral theory and traits approach itu adalah second force of historical psikologi gitu. Jadi dipelopori oleh Ivan Pavlov, kemudian muncul John Watson mengarah ke radikal behaviorism, jadi perilaku banget. Jadi manusia itu ya memang ada stimulus dan respon semacam itu. Kemudian ada William McDougall. Terus beberapa ini mengarahnya Albert Bandura, mengarahnya ke mana? Mengarahnya yang behavioral itu lebih mengarahnya ke ini teman-teman, ke kognitif gitu, karena mereka akan mempelajari adanya modeling, kemudian seperti Bandura nanti adanya modeling, kemudian ada Julian Rother itu
orang-orang behavioral nanti yang awalnya mereka menganggap bahwa manusia itu bisa dilihat dari perilakunya, nanti mereka akan justru juga berkembang bahwa perilaku itu menandakan adanya kemampuan kognitif di dalam diri manusia loh gitu. Jadi nanti muncul tokoh-tokoh semacam itu yang awalnya yang awalnya based on perilaku atau based on based on perilaku, nanti malah second force ini malah memunculkan adanya pandangan dari kognitif semacam itu. Jadi dua aliran awal, yakni psikoanalisa sama behavioral ini yang menelurkan, yang ini menjadikan pioner terkait dengan pandangan third force ini yang nanti akan kita pelajari, yakni humanistik dan juga kognitif gitu, di mana psikoanalisa yang ujung-ujungnya nanti malah berkembang ke humanistik psikologi, dan juga behaviorism yang nanti ujung-ujungnya berkembang ke tokoh-tokoh yang mengarah ke kognitif gitu, semacam itu. Nah, ini nanti third force-nya. Third force-nya ini berangkatnya dari Gestalt yang kemarin kita pelajari bareng-bareng itu juga ya. Jadi berangkatnya dari Gestalt, mengarahnya adalah ke eksistensialisme. Jadi manusia itu bukan makhluk yang tidak punya keinginan, tapi manusia punya willing, manusia punya keinginan, manusia punya kehendak, tetapi manusia juga punya keinginan untuk eksis, dianggap ada, dan manusia punya keinginan untuk beraktualisasi semacam itu. Jadi third force of historical ini lebih mengarah ke sana, yang mana nanti lebih mengarah ke eksistensial psikologi, dan juga eksistensial nanti akan kita pelajari salah satunya adalah Rollo May. Kita akan belajar tentang will, keinginan, love, cinta, anxiety, motivation, semacam itu dari Rollo May. Kemudian kita dari humanistik kita belajar belajar tokohnya, yakni Carl Rogers sama Abraham Maslow gitu. Kalau Rogers kita nanti akan belajar aktualisasi diri dan bagaimana manusia itu mendapatkan unconditional positive regard. Kalau misalnya Abraham Maslow, kita nanti akan belajar terkait dengan hierarki kebutuhan. Semacam itu. Nah, sebelum kita kenalan langsung ke Abraham Maslow, alangkah lebih baik kalau misalnya kita kenalan dulu sama ini, sama paradigma humanistik. Kenapa kok paradigma humanistik ini bisa muncul? Paradigma humanistik itu bisa muncul karena mereka ini sih teman-teman, mereka mengcounter dari pandangan-pandangan sebelumnya. Pandangan-pandangan sebelumnya itu apa? Pandangan-pandangan sebelumnya adalah yang behaviorisme sama psikoanalisa gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tadi bahkan di awal tadi yang saya tampilkan di awal tadi, psikoanalisa ini kan memang nanti akhirnya kedepannya akan menelurkan humanistik. Tetapi dalam proses menelurkan atau memunculkan pandangan humanistik ini adalah prosesnya itu adanya pertentangan, adanya kontra dari tokoh sebelumnya, semacam itu. Jadi adanya kontra dari tokoh sebelumnya itu memunculkan pandangan baru atau paradigma baru. Demikian juga dengan behaviorism, yang awalnya behaviorism radikal itu menganggap bahwa manusia itu dilihat kayak perilakunya, manusia itu kayak robot, kayak gitu kan. Nah, pelan-pelan nanti akan ada yang mengcounter, ada yang mengkontrakan, loh, enggak gitu, manusia itu enggak cuma dilihat enggak cuma kayak robot aja, tetapi manusia itu juga memiliki daya nalar loh, manusia itu juga memiliki kemampuan pemahaman loh, yang itu bisa dilihat dari memorinya, yang bisa ditunjukkan dengan perilaku semacam itu. Maka muncullah kognitif gitu. Nah, pandangan atau paradigma humanistik ini memiliki karakteristik ini karena mereka bertentangan dengan behaviorism dan psikoanalisa yang mereka cenderung menekankan bahwa manusia ini nggak memiliki keinginan untuk melakukan self aktualisasi, maka karakteristiknya humanistik adalah paradigma humanistik menekankan pada masalah-masalah kemanusiaan. Mereka menganggap bahwa manusia ini memiliki diri kreatif gitu. Jadi manusia itu nggak cuma berperilaku by template aja gitu. Jadi manusia itu memiliki inovasi-inovasi, memiliki keinginan untuk
bertindak berbeda yang anti mainstream semacam itu. Jadi pandangan humanistik lebih menghargai bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi dan melakukan hal yang kreatif gitu. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua dari paradigma ini adalah terpusat pada masalah dibandingkan dengan metode. Nah, karena apa? Karena paradigma-paradigma sebelumnya mereka berpusatnya adalah pada metode yang kita gunakan untuk menggali itu gitu. Salah satu contohnya adalah Thorndike. Mereka berpusat pada proses eksperimen gitu. Yang behaviorisme kan mereka melakukan begitu banyak eksperimen. Nah, kalau si humanistik mereka lebih berpusatnya pada problemnya apa, problem yang dihadapi manusia itu apa gitu, dan bagaimana kita memecahkan problem itu gitu. Jadi lebih ke problem fokus ya. Jadi lebih ke berpusat pada masalahnya gitu. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah pandangan humanistik itu mempelajari manusia secara mendalam, tidak hanya permukaannya tok gitu, tidak hanya permukaan. Oh, manusia memang memiliki perilaku yang semacam ini, kemungkinan karena stimulus dari luarnya begitu gitu kan kalau behaviorisme. Manusia misalnya contohnya gini, manusia berperilaku kipas-kipas. Nah, karena memang dunia eksternalnya itu karena memang sedang udaranya panas gitu. Nah, tapi bisa jadi perilaku kipas-kipas itu bukan berarti dia itu karena udaranya panas, tidak. Tapi ada juga loh orang yang kipas-kipas bukan karena udaranya panas gitu. Nah, humanistik mempelajari itu. Humanistik mempelajari apa yang melatar belakangi seseorang berperilaku secara demikian dengan cara yang mendalam gitu. Karena humanistik mempelajari juga bahwa manusia itu adalah makhluk yang aktif dan bebas memilih dan juga bebas berperilaku. Serta manusia adalah makhluk yang unik yang tidak bisa disamakan dengan manusia lainnya, semacam itu. Itu adalah beberapa pandangan humanistik yang saya rasa teman-teman perlu tahu dulu sebelum kita kenalan sama tokohnya. Tokoh yang pertama dari humanistik adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow paling terkenal dengan teorinya yakni ini apa namanya? Hierarki kebutuhan need hierarki ya, hierarki kebutuhan. Nah, sebelum kita belajar ke hierarki kebutuhannya Maslow, alangkah lebih baik kalau misalnya kita kenalan dulu. Maslow ini menganggap manusia itu sebagai apa sih? Pandangannya Maslow terhadap individu atau pandangannya Maslow terhadap manusia itu ya apa sih gitu. Nah, manusia menurut Maslow, manusia itu dilihatnya sebagai sesuatu totalitas yang integral. Nah, maksudnya apa? Jadi manusia itu dilihat itu bukan hanya potongan-potongannya aja. Maksudnya potongan itu kalau behavior itu manusia dilihat berdasarkan perilakunya gitu. Psikoanalisa manusia dilihat berdasarkan masa lalunya itu terjadi ngapain yang hingga menentukan masa kini kayak gitu. Nah, Maslow tidak menganggap demikian teman-teman. Jadi Maslow menganggap bahwa manusia itu harus dilihat secara totalitas yang integral. Jadi kita harus melihat manusia itu secara komprehensif, secara keseluruhan, baik secara kondisi fisik, baik secara kondisi mental, baik itu yang terjadi di masa lalu dan terjadi di masa sekarang, dan yang ingin atau diinginkan atau orientasi masa depannya, semacam itu. Jadi Maslow menganggap bahwa kita harus memandang manusia itu sebagai sesuatu kesatuan yang integral gitu. Kemudian yang kedua, individu harus dipelajari secara keseluruhan. Iya, itu tadi yang saya jelaskan tadi, tidak hanya dilihat perilakunya toh, tidak hanya dilihat masa lalunya aja, tidak hanya dilihat dari respon yang ditunjukkan dari stimulus yang diberikan, tidak hanya begitu gitu. Jadi pandangan Maslow menerapkan prinsip holistik yang mana motivasi itu mempengaruhi individu secara keseluruhan. Maksudnya apa? Karena begini, Maslow itu beranggapan bahwa manusia ini memiliki kemampuan diri kreatif loh gitu. Karena itu kan dasarnya dari paradigma humanistik ya. Nah, kemampuan atau keinginan diri kreatif itu pasti ketika itu dimunculkan itu karena ada motivasi gitu. Maksudnya motivasi karena mereka ada memiliki motivasi, memiliki dorongan yang itu mempengaruhi perilakunya gitu. Nah, Maslow bisa berpandangan semacam itu karena Maslow mengkritik Skinner dari behaviorism yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap hewan. Ingat stimulus responnya Skinner yang percobaan tikus, nah semacam itu. Nah, Maslow tidak setuju dengan demikian. Maslow tidak setuju dengan percobaannya Skinner yang loh
manusia itu tidak bisa disamakan dengan hewan. Manusia itu punya akal budi, manusia itu punya daya nalar, manusia itu punya daya pemikiran yang kreatif yang tidak dimiliki oleh hewan semacam itu. Nah, pembawaannya manusia itu pada dasarnya semuanya baik. Nah, mereka bisa menjadi jahat karena apa? Karena hasil lingkungan yang membuat mereka menjadi demikian gitu. Jadi, manusia itu bisa bertindak menjadi maladaptif atau manusia itu bisa bertindak menjadi tidak menyenangkan. Itu karena lingkungan eksternalnya yang membuat dia menjadi tidak menyenangkan gitu. Nah, di Maslow ini juga menekankan pada kesehatan psikologis. Nah, ini teman-teman. Jadi sebentar. Jadi fokusnya Abraham Maslow itu terkait dengan hierarki kebutuhan. Jadi apa namanya? Manusia dikatakan secara sehat, maksudnya manusia dikatakan sehat secara mental ketika mereka berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhannya. Nah, maka itu Maslow itu terkenal dengan hierarki kebutuhan atau need hierarki teorinya gitu. Jadi menurut Maslow itu ada 5 kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang basic, yakni psychological needs sama safety needs. Jadi ada psychological needs, saya rasa teman-teman sudah belajar di psikologi umum juga. Jadi ada psychological needs, kebutuhan biologis, makan, minum, kemudian tidur, semacam itu. Kemudian ada juga basic needs, masih basic needs, yakni rasa aman, rasa terlindungi, rasa nyaman, semacam itu. Nah, kemudian basic need ini kalau misalnya kita sudah memenuhi ini, mungkin kita akan bisa mengarah ke psychological needs gitu. Psychological needs ini lebih mengarah ke perasaan secara afeksi ya. Jadi lebih mengarah ke afeksi, ada self esteem need, love and belonging needs. Jadi kebutuhan akan rasa memiliki dan kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan mengungkapkan rasa cintanya juga gitu, dan juga self esteem need. Jadi kebutuhan akan rasa dihargai. Nah, orang itu ketika memperjuangkan sesuatu atau berhubungan dengan orang lain maupun berinteraksi dengan orang lain, itu pasti membutuhkan rasa penghargaan gitu. Nah, manusia juga memiliki kebutuhan semacam itu menurutnya Maslow gitu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan paling tinggi, yakni self actualization gitu. Jadi self aktualisasi adalah ketika di mana kita bisa mengaktualisasikan diri kita, bisa memaksimalkan apa yang ada atau potensi apa yang ada di dalam diri kita demi kita menunjukkan eksistensi sih gitu. Begitu. Nah, ini adalah penjelasannya terkait dengan hierarki kebutuhan. Tadi sudah ya, basic needs sama aktualisasi ini. Jadi gimana kalau misalnya kebutuhan ini itu tidak terpenuhi gitu, misalnya tidak terpenuhi secara bertahap gitu. Nah, kalau misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi secara bertahap, nah kemungkinan mereka akan mengalami ketidakseimbangan secara mental gitu. Bisa jadi gini teman-teman, aku merasa lapar gitu, kondisinya sekarang aku dari pagi belum makan sampai sekarang kondisinya sudah malam, belum makan gitu. Nah, kita pasti akan ingin memenuhi kebutuhan yang dasar dulu semacam itu gitu. Jadi pasti akan menimbulkan ketidakseimbangan secara mental gitu. Nah, ini penjelasannya teman-teman bisa baca sendiri di Bella. Jadi lebih kebutuhan fisiologis itu lebih mengarah ke kebutuhan dasar, makan, minum dan sebagainya. Kemudian ada rasa aman, rasa dicintai, kebutuhan akan kasih sayang, baik itu bisa dari pasangan, dari keluarga, dari teman-teman, dari anak, semacam itu. Terus habis itu rasa dihargai itu rasa ingin diakui gitu. Jadi rasa ingin diakui, dan itu akan menimbulkan, kalau misalnya dia diakui, itu akan menimbulkan kepercayaan diri yang jauh lebih baik gitu. Kemudian kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini untuk menunjukkan potensinya, untuk memaksimalkan potensinya gitu. Itu. Nah, menurut Maslow, orang yang sehat adalah orang yang
ini orang yang bisa mengaktualisasikan dirinya. Jadi orang yang bisa mencapai kebutuhan ini, orang yang bisa mencapai kebutuhan self actualization gitu. Jadi orang-orang yang dapat atau mampu melakukan self actualization itu adalah karakteristiknya ada ini. Mampu memberikan judgement dengan tepat gitu. Jadi mereka akan memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan, memandang sesuatu itu tidak hanya berdasarkan secara subjektif dirinya, tetapi mereka juga melakukan judgement dengan tepat ini, mereka juga melihat dari sisi-sisi yang lain gitu. Jadi karena Maslow melihat seseorang itu harus dilihat secara komprehensif, maka orang yang self actualization itu adalah orang yang juga melihat permasalahan itu secara komprehensif gitu. Kemudian orang yang mampu melakukan self actualization itu adalah orang yang mampu menerima dirinya. Jadi mereka tahu akan kelemahannya, mereka tahu akan kelebihannya, dan mereka bisa menutupi kelemahan itu dan bisa memaksimalkan kelebihan itu. Maksudnya menutupi itu mereka menerima, oke, saya memang memiliki kelemahan ini, tapi walaupun saya memiliki kelemahan ini, itu tidak membuat saya menjadi down, itu tidak membuat saya menjadi insecure, itu tidak membuat saya menjadi tidak berdaya, semacam itu. Kemudian orang yang bisa melakukan self-actualization adalah orang yang memiliki spontanitas, sederhana, dan alamiah. Maksudnya apa? Maksudnya mereka bisa bereaksi secara spontan tanpa menyakiti orang lain, gitu. Maksudnya bereaksi secara spontan yang dengan baik dan juga dengan maladaptif gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah orang yang self actualization adalah mereka berfokus pada masalah di luar dirinya, jadi mereka nggak self center gitu sih. Jadi mereka lebih ke mengamati sekitar dan berfokus pada masalah-masalah sekitar. Bukan berarti mereka terus habis itu tidak memikirkan diri sendiri, tetapi karena mereka sudah memiliki penerimaan diri yang bagus, sehingga yang difokuskan adalah masalah-masalah sekitar. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mandiri. Saya rasa kalau mandiri ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, mereka memiliki pengalaman puncak. Maksudnya pengalaman puncak adalah orang yang memiliki self actualization itu adalah mereka memiliki goal yang tinggi gitu. Maksudnya goal itu oke, aku punya goal dan aku harus mencapai goal itu gitu. Dan pastinya mereka memiliki hubungan interpersonal yang baik, filosofis, humoris, dan kreatif. Oke, mungkin itu yang dari siapa namanya? Abraham Maslow. Nah, kita loncat ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ini adalah Rollo May. Rollo May ini adalah tokoh humanistik yang terkenal dengan teori eksistensialnya, teman-teman. Jadi Rollo May menganggap bahwa eksistensi itu lebih utama dibandingkan dengan esensi. Mengapa demikian? Karena keberadaan, eksistensi itu kan eksis ya, eksis itu ya eksis gitu ya. Jadi keberadaannya kita sebagai manusia itu jauh lebih diutamakan dibandingkan dengan kita memaknai, kita memberikan esensi semacam itu. Jadi lebih baik kamu ada gitu. Jadi lebih baik ada dulu lah gitu. Jadi eksistensi lebih diutamakan dibandingkan dengan esensi kita memberikan makna gitu. Karena keberadaan atau eksistensialis itu merupakan unsur yang penting bagi Rollo May. Kemudian yang kedua, eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan objek. Jadi kita sebagai manusia ini adalah kita sebagai subjek yang memang ingin dianggap ada dan objek yang memang harus ada. Nah, agak ribet ya. Jadi gini maksudnya, eksistensialisme itu menentang pemisahan antara subjek dan objek. Jadi eksistensialisme keberadaannya manusia, yang ini kan karena catatannya adalah manusia gitu. Manusia itu dianggap sebagai yang memang menginginkan keberadaannya dia sebagai subjek. Manusia itu memang ada, dan juga sebagai objek manusia itu harus ada gitu. Kemudian yang ketiga, orang mencari makna bagi kehidupan mereka. Orang mencari makna bagi kehidupan mereka. Nah, ini kan agak kontradiktif sama yang tadi, yang esensi tadi gitu ya. Nah, jadi gini, teori eksistensial. Nah, kalau misalnya kita sudah eksis baru kita akan mencari makna gitu. Dan eksistensialis berpendapat bahwa pada akhirnya kita masing-masing bertanggung jawab untuk siapa kita dan apa kita. Jadi ketika kita sudah
misalnya nih, saya berada di sini sebagai seorang dosen, gitu ya. Saya sebagai di sini sebagai seorang tenaga pendidik. Nah, itu kita akan mempertanggungjawabkan eksistensi kita sebagai seorang dosen itu harus ngapain sih? Ketika kamu sebagai seorang dosen, eksisnya dosen itu harus ngapain? Ya ngajar, ya meneliti, ya mengabdi, semacam itu. Dan siapa kita gitu. Kemudian atau misalnya kamu di sini sebagai eksisnya adalah sebagai seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa dianggap eksis itu adalah ketika dianggap ada itu adalah ketika dia presensi di kelas, dia aktif di forum diskusi, kemudian dia bertanya kepada dosen, semacam itu. Kemudian yang kelima adalah eksistensialis, pada dasarnya adalah anti teoretikal. Nah, bagi mereka teori lanjut merendahkan orang dan membuat mereka sebagai objek gitu. Jadi eksistensialis itu lebih mengedepankan kepada keberadaanmu gitu. Nah, Rolome karena memang berangkatnya adalah teori eksistensialis ya teman-teman. Nah, Rolome ini menganggap manusia atau individu ini memiliki hubungan yang tidak hanya dengan dirinya sendiri gitu. Jadi di struktur kepribadiannya Rolome kita itu mengenal ada 3 istilah ya, ini unwealth, midwealth, sama eigenwealth gitu. Nah, unwealth itu adalah hubungan antara individu dengan lingkungannya. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan eksternal kita. Lingkungan eksternal itu berarti adalah ya lingkungan di luar diri kita. Kalau misalnya saya sekarang ini saya sedang berada di kantor, berarti ya hubungan saya dengan lingkungan eksternalnya ini gitu, lingkungan eksternal gitu. Nah, itu unwealth gitu. Jadi kalau misalnya hubungan kita dengan lingkungan atau bukan sesama makhluk sih, dengan alam gitu. Jadi unwealth itu adalah hubungan antara individu dengan alamnya, dengan tempat hidupnya, dengan habitatnya gitu. Kemudian yang kedua adalah midwealth. Nah, midwealth ini adalah hubungan antara individu dengan individu lain gitu. Maksudnya bagaimana? Nah, ini adalah lebih mengarah ke interaksi sosial. Jadi mau nggak mau karena manusia itu kan kalau misalnya kita eksis, kita menunjukkan keberadaan kita, berarti kan kita butuh orang lain untuk mengakui eksistensi kita, ya kan? Jadi midwealth itu adalah hubungan manusia, hubungan individu dengan individu lain, bagaimana mereka berinteraksi gitu. Nah, kalau eigenwealth itu adalah hubungan individu dengan dirinya sendiri. Dia menyadari nggak ya keberadaan dirinya ini di sini itu sebagai apa gitu. Nah, konsep dasar dari Rolome ini adalah keberadaannya. Jadi karena gini teman-teman, karena tadi kan ada unwealth, midwealth, sama eigenwealth. Ini kan berkaitan dengan hubungan. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang lain, ini kan kita menunjukkan eksistensi atau keberadaannya kita, ya enggak? Nah, maka itu konsep dasarnya adalah being in the world, jadi keberadaan di dunia. Manusia itu manusia yang being itu adalah persatuan dasar dari manusia dan lingkungannya. Jadi persatuan dasar. Jadi ketika kamu unwealth, ketika kamu berhubungan dengan lingkungan, ketika kamu berhubungan dengan individu lain, dan ketika kamu berhubungan dengan dirimu sendiri, itu kamu sudah mengatakan being in the world gitu. Nah, tetapi kadang-kadang manusia itu kalau misalnya being in the world itu berarti kamu memang sudah eksis gitu, karena kamu memang sudah ada gitu. Jadi sudah ada, sudah eksis, tetapi kadang-kadang manusia itu juga merasakan kehampaan atau non being gitu. Nah, jadi kesadaran yang pada gilirannya membuat manusia itu sadar akan sesuatu yang menakutkan atau ketiadaan yang seringkali mendorong manusia itu hidup defensif gitu. Jadi kalau kita being in the world, itu kita pasti akan menciptakan, karena kita dianggap ada ya, kita pasti akan menciptakan sesuatu yang kreatif, sesuatu yang humanis, semacam itu. Nah, tetapi ketika kita non-being, itu kita pasti defensif, menarik diri, tidak ingin bersinggungan dengan orang lain, kayak gitu. Nah, maka itu munculnya adanya normal anxiety sama neurotic anxiety gitu. Karena apa? Karena tadi ada kehampaan itu. Jadi ada kehampaan itu tadi, manusia
Jadi kan apa namanya, manusia itu kan ingin memilih ya, manusia itu kan eksis, karena eksis dia memilih, nah munculnya, maka itu bisa muncul normal anxiety sama neurotic anxiety gitu ya. Seseorang yang mengalami neurotic anxiety ini kemungkinan akan mengalami self alienation gitu. Nah, normal anxiety itu bagaimana sih? Normal anxiety itu adalah kecemasan yang wajar dialami oleh manusia gitu. Jadi ketika kita memilih untuk eksis, itu kan pasti kita kan pasti ada sesuatu yang menggeliti atau ada trigger ya, ada yang men-trigger gitu ya. Nah, trigger itu akan menjadi normal anxiety adalah ketika kita mampu menggunakan kebebasan kita untuk mengembangkan diri gitu. Jadi misalnya gini, contohnya normal anxiety adalah aku ketika di kelas aku memilih untuk presentasi secara langsung gitu. Nah, otomatis ketika aku memilih untuk presentasi secara langsung, otomatis aku mengalami kecemasan, tetapi kecemasan itu disebut dengan normal anxiety. Karena apa? Karena kita mampu menggunakan kebebasan kita untuk memilih presentasi secara langsung, tapi gunanya kita presentasi secara langsung adalah ketika supaya kita bisa mengembangkan diri gitu. Itu normal anxiety dan itu wajar banget, enggak apa-apa gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mengalami neurotic anxiety. Neurotic anxiety adalah kecemasan terhadap kebebasan yang tidak dapat diatasi oleh manusia. Nah, dan kadang-kadang itu membuatnya memilih untuk hidup sesuai dengan tuntutan. Contohnya adalah tradisi. Jadi tradisinya orang kalau zaman dulu itu perempuan usia 20 tahun itu sudah langsung menikah. Nah, itu menjadi neurotic anxiety juga. Semacam itu. Oke, itu Rolome. Sekarang kita ke Rogers. Nah, kalau misalnya teman-teman kenalan sama Rogers, pasti teman-teman ini sih terkenal dengan ini, client center therapy gitu. Jadi Roger ini terkenal dengan terapinya yang namanya terapi yang berpusat pada klien atau client center therapy gitu. Nah, client center terapi ini adalah terapi yang berpusat pada klien, yang mana si terapis ini si terapis ini sebagai media ya, maksudnya sebagai media adalah sebagai pemandu, tetapi nanti untuk permasalahannya itu nanti yang akan menentukan adalah si klien itu sendiri. Oke, nah Roger itu berpandangan gini teman-teman. Jadi Roger memiliki pandangan bahwa manusia itu hidup berdasarkan organismic valuing process. Nah, maksudnya apa? Organismic valuing process ini digunakan hidup berdasarkan itu untuk mencapai aktualisasi diri. Ya karena ini masih humanistik ya. Jadi organismic valuing process ini adalah kecenderungan seseorang untuk mempertahankan pengalaman yang sesuai dengan tujuan aktualisasi dirinya dan menghindari hal yang tidak sesuai gitu. Jadi manusia itu otomatis memang gitu sih gitu. Jadi organismic valuing process gitu. Jadi kalau misalnya nih kita punya goal semester ini kita harus mendapatkan IP misalnya 3,5 gitu. Nah, organismic valuing process ini contohnya adalah kecenderungan seseorang untuk mempertahankan pengalaman yang sesuai dengan tujuan aktualisasi dirinya. Nah, untuk mendapatkan IPK 3,5 berarti otomatis aku harus rajin kumpulin tugas. Berarti dia akan mempertahankan perilaku-perilaku itu supaya apa? Supaya dia dapat goalnya adalah IP-nya 3,5 gitu. Aku harus rajin kuliah. Aku harus aktif tanya ke dosen semacam itu. Supaya apa? Supaya aku mendapatkan goalku atau tujuan aktualisasi diriku adalah aku mendapatkan IPK 3,5 gitu. Dan mereka menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah mager. Habis itu mengerjakan tugas dengan sistem SKS semacam itu. Gitu. Namun kadang-kadang manusia itu biasanya memang berjalannya itu tidak sesuai dengan organismic valuing process itu. Nah, itu bisa terjadi karena apa sih? Karena mereka membutuhkan need for positive regard. Nah, need for positive regard ini kebutuhan untuk diakui gitu, kebutuhan untuk diterima, sorry. Kebutuhan untuk diterimanya tidak terpenuhi gitu. Nah, ketika seseorang tidak mendapatkan positive regard gitu, dia tidak mendapatkan kebutuhan untuk diterimanya, maka seseorang akan merasakan condition of worth. Jadi
dia merasa ini aku harus aku harus diakui. Nah, ketika seseorang berarti intinya gini sih, contohnya adalah gini, orang dapat diterima, orang itu gini, contohnya adalah aku ini need for positive regard. Aku membutuhkan penerimaan dari orang lain, dan ternyata lingkunganku tidak memberikan itu. Nah, lingkunganku bisa menerima aku ketika aku menjadi misalnya tampil baik atau tampil manut misalnya, atau tampil baik gitu. Aku tampil baik. Nah, akhirnya si A ini kan karena ingin diterima, karena ingin mendapatkan penerimaan dari lingkungannya yang di lingkungannya itu tidak memberikan, akhirnya dia merasakan condition of worth. Nah, condition of worth itu adalah keinginan untuk diterima oleh lingkungannya. Nah, akhirnya dia akan bertindak bukan seperti aku secara ego, maksudnya aku apa adanya, tidak, tetapi dia akan cenderung bertindak sesuai dengan keinginan lingkungannya. Contohnya adalah gini, misalnya gini, dalam suatu lingkungan circle pertemanan gitu ya. Nah, ada salah satu di dalam circle pertemanan ini ada 5 orang gitu. Nah, salah satu circle-nya ini adalah orang yang dia tidak bisa tampil apa adanya, tapi dia tidak mendapatkan need for positive regard, dia tidak diterima oleh keempat temannya yang lain gitu. Nah, akhirnya dia merasakan adanya condition of worth gitu. Nah, dia merasakan condition of worth ini, akhirnya gimana ya supaya aku bisa diterima oleh keempat temanku ini. Nah, akhirnya dia mau tidak mau memenuhi semua keinginannya dari 4 temannya ini gitu. Nah, padahal perilakunya ini tidak sesuai dengan dirinya. Yang awalnya sebenarnya dia itu tidak suka makan es krim misalnya. Tetapi karena keempat temannya ini suka makan es krim, akhirnya dia ikut-ikutan suka makan es krim walaupun itu bukan dirinya banget kayak gitu. Nah, ini akan menjadi incongruent person gitu. Nah, solusinya supaya kita tidak bertindak secara incongruent atau kita tidak menjadi incongruent person, maka lingkungan harus memberikan unconditional positive regard gitu. Lingkungan harus menerima orang itu apa adanya. Tidak hanya lingkungan, tetapi diri kita sendiri juga harus memberikan penerimaan tanpa syarat kepada diri kita sendiri gitu. Nah, sehingga ketika orang bisa mendapatkan unconditional positive regard atau penerimaan diri tanpa syarat, baik dari orang lain maupun baik dari dirinya sendiri, maka dia akan bisa fully functioning person, orang yang benar-benar bisa berfungsi secara sepenuhnya gitu. Nah, orang yang bisa berfungsi secara sepenuhnya itu adalah, menurutnya Roger, adalah orang yang memiliki kepribadian yang secara sehat. Jadi, fully functioning person adalah orang yang memiliki kepribadian sehat, memiliki bisa mengaktualisasikan diri, yang nomor 2 ini. Kemudian yang pertama adalah bukan merupakan suatu keadaan ada, tetapi merupakan proses. Jadi kalau yang si Roger itu lebih mengedepankan bukan eksistensialis atau bukan keberadaan, tetapi proses itu menjadi penting. Proses kita menuju ke sesuatu goal itu menjadi penting gitu. Proses kita menuju ke tujuan tertentu itu menjadi penting gitu. Nah, proses aktualisasi itu kadang-kadang memang tidak selalu menyenangkan gitu. Pasti ada kerikil-kerikil, pasti ada hambatan-hambatan gitu. Nah, maka tantangan itu memerlukan keberadaan untuk menunjukkan eksistensinya. Gitu. Jadi orang yang mencapai aktualisasi diri adalah orang yang benar-benar menjadi dirinya sendiri, yang dia benar-benar be ourselves, benar-benar be yourself, bukan pakai topeng, dan dia benar-benar bisa menunjukkan ini dirinya secara apa adanya, dan dia benar-benar mendapatkan unconditional positive regard dari dirinya. Begitu, itu yang Roger. Nah, kita loncat ke Kelly. Nah, Kelly itu George Kelly itu menolak untuk menerima bahwa sesuatu secara hitam putih atau benar salah. Jadi Kelly itu tidak memandang dunia itu
tidak memandang dunia itu hanya benar dan salah, tidak semacam itu gitu. Karena apa? Karena seseorang itu kadang-kadang juga salah untuk mencapai suatu kebenaran gitu. Orang kadang-kadang bertindak salah untuk mencapai suatu kebenaran tertentu semacam itu. Karena apa? Karena orang itu selalu ingin mencoba pengalaman yang baru, teman-teman gitu. Jadi Kelly menolak kebenaran yang bersifat absolut, yang bahwa ini benar, ini benar putih dan ini yang salah itu hitam. Itu kayak nggak kayak gitu gitu. Dan Kelly juga orang yang menentang konsep realitas objektif dan merasa bebas untuk bermain di dunia keyakinan. Dia juga mengakui berbagai peristiwa yang menimpa individu dan memandang teorinya sendiri sebagai teori yang sebagai sementara. Karena apa? Karena dia memandang itu sesuatu itu tidak hitam putih. Jadi tidak menyatakan bahwa teoriku ini adalah yang 100% benar loh, itu enggak. Dia tidak mengatakan itu. Jadi dia itu mengatakan bahwa teoriku ini ya nanti sifatnya sementara. Kalau misalnya ada yang merevisi teori ya nggak apa-apa gitu. Sehingga dengan pandangan-pandangan dan penolakannya semacam itu, Kelly berpandangan bahwa kita perlu merasa bebas untuk menentang pandangan yang dianggap orang lain sebagai fakta. Jadi kita nggak apa-apa sih mengcounter pandangan orang, bersikap kontra terhadap pandangan orang lain itu nggak apa-apa. Dan kita nggak apa-apa juga kalau misalnya kita merasakan frustrasi atau tantangan. Dan kita juga nggak apa-apa banget kalau misalnya kita merasakan ancaman dan kenikmatan dan juga mengeksplorasi karena manusia itu pasti memerlukan pengalaman-pengalaman yang baru gitu. Nah, Kelly berpandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk ketidakpastian yang itu tadi. Teorinya juga menganggap bahwa ini itu sifatnya sementara. Nah, sehingga manusia itu membuat konstruk sistem. Konstruk sistem itu maksudnya apa? Konstruk sistem adalah pemahaman mengenai bagaimana seseorang itu harus bertindak dalam suatu situasi sehingga dia bisa memprediksi hasilnya. Jadi kita itu harus meng-create sesuatu, mengkonstruk sesuatu, dan kita itu pasti kita itu akan bisa mengira-ngira. Kalau misalnya aku isi A, kemungkinan nanti hasilnya bakal B, misalnya gitu. Jadi konstruk sistem itu dibuat dengan cara membuat hipotesis. Kemungkinan kalau misalnya aku bertindak demikian, apa responnya ya, atau apa akibatnya ya, gitu. Nah, itu akan memunculkan perilaku konstruktif alternativism. Jadi manusia memiliki banyak konstruk yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan mereka akan bisa memilih. Nah, Kelly memiliki pandangan terhadap ilmu kepribadiannya yang tadi alternatif konstruktif, berguna, tidak ada yang benar dan salah. Ini tadi rasanya sudah dijelaskan juga sih. Ini rasanya kita sudah dijelaskan di depan, pandangan terhadap individu. Nah, ini yang belum. Jadi, Kelly berpandangan bahwa kita itu selalu berupaya untuk mengembangkan ide. Karena apa? Karena manusia open mind banget terhadap pengalaman-pengalaman baru. New experience itu sangat terbuka banget. Sehingga kemungkinan ketika kita memiliki kemampuan untuk atau upaya untuk mengembangkan ide, kemungkinan kita bisa memprediksi kemungkinan yang akan terjadi peristiwa-peristiwanya apa sih gitu. Nah, di dalam membuat prediksi ini kita itu bekerja itu sok-sokan sebagai kita menyoroti fakta bahwa pada dasarnya kita itu memiliki orientasi masa depan. Jadi Kelly itu dalam salah satu teorinya mengatakan begini, masa depanlah yang menggoda seseorang, bukan masa lalu. Karena apa? Karena manusia itu berorientasi pada masa depan. Dia selalu mencoba menggapai masa depan melalui jendela masa kini. Maksudnya apa? Kita itu kan berada di dalam kondisi sekarang ya. Kita berada di dalam kondisi sekarang. Tetapi ketika kita manusia itu ketika manusia itu ingin get better gitu, ketika kita ingin menjadi lebih baik, itu pasti yang kita pikirkan adalah gini. Nanti kedepannya aku bakal ngapain ya? Nanti kedepannya aku bakal jadi apa ya? Kayak gitu kan. Nah, menurutnya Kelly, walaupun kita berada di dalam masa kini atau masa sekarang, here and now, tetapi yang kita pikirkan adalah masa depan. Nanti kedepannya aku bakal ngapain ya? Nanti aku bisa nggak ya? Nanti aku bakal sukses nggak ya? Nanti aku bakal gimana ya? Gitu. Jadi sebenarnya yang godain kita itu bukan masa lalu, karena masa lalu itu akan berubah. Oh kok gitu sih, bukan gitu. Tapi karena apa? Manusia itu pasti orientasinya masa depan. Kalau dia ingin get better, pasti orientasinya adalah masa depan. Jadi
nanti aku bakal gimana ya, next-nya itu aku bakal ngapain ya, gitu. Nah, dia itu selalu mencoba ngawe-ngawe, dia itu selalu coba hai gitu, dia selalu mencoba menggapai masa depan dari kondisinya kita sekarang, dan itu yang dilakukan manusia gitu teman-teman. Nah, manusia memiliki kemampuan berpikir secara konstruktif terkait dengan lingkungan untuk memikirkan ulang cara mereka yang biasa dilakukan untuk menginterpretasi. Gitu. Oh. Oke, nah ini rasanya konstruk tadi sudah dijelaskan juga. Nah, itu teman-teman, itu adalah paradigma dari kognitif gitu. Jadi paradigma kognitif itu intinya adalah lebih menunjukkan kepada eksistensinya manusia, manusia bisa mengaktualisasikan diri. Nah, kita sekarang berpindah ke paradigma kognitif. Paradigma kognitif kalau dari slide yang pertama tadi, itu berangkatnya adalah dari behaviorisme, dari Pavlov, dari John Watson, yang mereka benar-benar behavior radikalisme behavioris gitu. Nah, paradigma kognitif itu bisa muncul karena ini adalah counter dari atau pertentangan dari behaviorisme gitu. Jadi topik-topik yang dipelajari dari kognitif itu adalah topik-topik kesadaran, penalaran, attention, persepsi, memori dan sebagainya gitu. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya psikologi kognitif, yakni yang pertama adalah Ebbinghaus, faktor internalnya adalah Ebbinghaus, Tolman sama Pease. Ingat yang kemarin yang sudah dijelasin sama di pertemuan sebelumnya, ada Ebbinghaus, Tolman sama Pease, dan faktor eksternalnya adalah teknologi informasi, ada AI. Gitu. Nah, ada tiga hal yang membedakan antara kognitif dan behaviorismenya. Ini yang pertama adalah concern-nya lebih ke proses mental. Jadi concern-nya kognitif, karena kognitif berarti lebih mengarahnya ke proses mental yang mempengaruhi perilaku. Jadi bukan serta-merta perilaku itu bisa muncul karena ya memang sudah layak dan sepantasnya. Itu kalau behaviorism ya. Behaviorism itu menganggap bahwa perilaku itu muncul ya karena respon stimulus gitu aja, bukan karena ada proses kognitif gitu. Nah, paradigma kognitif berpandangan bahwa perilaku itu bisa muncul karena adanya proses kognitif gitu. Kemudian yang kedua, kognitif berusaha menjelaskan bagaimana pikiran itu mengorganisir atau menstruktur pengalaman gitu. Jadi ketika kita melakukan proses mental, kita memiliki kemampuan, kita memiliki usaha untuk mengorganisir sesuatu dan menstrukturnya dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Jadi di paradigma kognitif, manusia itu bukan makhluk yang pasif yang sudah bisa bergerak by template, yang berperilaku by template semacam behaviorism itu enggak gitu. Manusia itu bukan makhluk yang pasif, tapi dia itu aktif dan kreatif dan juga bisa meng-create sesuatu gitu. Nah, paradigma kognitif percaya bahwa ini sudah ingatan dan sebagainya sudah dijelaskan di depan. Sekarang kita ke tokohnya. Tokoh pertama dari paradigma kognitif adalah Albert Bandura. Albert Bandura ini terkenal dengan teorinya observational learning, teman-teman. Nah, observational learning sebelum kita belajar lebih lanjut ke observational learning, kita kenalan dulu sama socio-behaviorism. Jadi Albert Bandura ini adalah yang mengcounter dari pandangan-pandangan yang memang dia adalah penganutnya dari behaviorism. Tetapi bukan behaviorism murni yang manusia itu berperilaku itu semata-mata dari stimulus dan respon, itu enggak gitu. Tetapi socio-behaviorism itu manusia itu juga berperilaku, tetapi juga harus dilihat bukan hanya karena stimulusnya terus akhirnya dia respon dalam bentuk perilaku, tidak, tetapi juga ada faktor-faktor kognitif loh gitu. Juga ada faktor-faktor kognitif yang mempengaruhi manusia itu bisa berperilaku demikian gitu. Kemudian yang kedua adalah teori sosial kognitif. Maksudnya bagaimana? Albert Bandura ini tertarik dengan
tertarik dengan meneliti tingkah laku manusia itu pada konteks interaksi sosial. Jadi lebih menekankan pada reward and reinforcement untuk memperoleh dan memodifikasi perilaku. Dan walaupun dia itu masih berbau behaviorism banget, tetapi si Albert Bandura ini sudah mulai muncul berpandangan bahwa manusia ini memiliki kemampuan kognitif yang bisa dimaksimalkan gitu. Nah, karena tadi Albert Bandura ini kan terkenalnya dengan teorinya adalah observational learning ya. Nah, ada beberapa proses dari observational learning jadi teman-teman. Jadi observational learning adalah bagaimana kita belajar mempelajari sesuatu hal, mempelajari suatu kemampuan tertentu dengan cara mengobservasi, mengamati lingkungan gitu. Jadi bagaimana sih kita itu bisa mempelajari sesuatu dengan observasional atau mempelajari atau mengamati lingkungan, itu ada beberapa tahap. Tahapan yang pertama adalah attention process. Attention process adalah kita memberikan perhatian kepada hal yang ingin kita pelajari. Jadi contohnya adalah gini, observational learning adalah kita tertarik gimana sih caranya orang itu bisa memasarkan koran misalnya ya. Kita bisa gimana sih caranya orang bisa memasarkan suatu dagangan aja lah, bisa memasarkan es teh gitu ya. Kita gimana caranya orang bisa memasarkan es teh ketika di lapangan ada pertunjukan atau ada pertandingan gitu. Nah, kita ingin mempelajari itu, kita tertarik dengan itu. Otomatis kita memperhatikan gitu. Ada attention process di sana. Jadi proses di mana kita memperhatikan model yang kita ingin observasi, model seseorang yang sedang menjajakan es tehnya di lapangan gitu. Kita memperhatikan itu. Itu attention process. Kemudian yang kedua adalah retention process. Retention process adalah proses mengingat dari perilaku yang, nah kalau misalnya kita sudah memperhatikan, oh ternyata penjajah es teh itu kalau menjajakan itu dia pasti teriak-teriak, es teh manis, es teh manis, es teh manis. Nah dia mengingat-ingat itu. Dia mengingat-ingat itu ada retention prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah motor reproduction process. Proses di mana mencoba melakukan perilaku yang sama. Oh, oke lah kalau begitu, kalau besok kalau misalnya ada pertandingan, aku akan coba jualan es teh. Nah, kemudian dia menirukan itu, mencoba menirukan atau melakukan perilaku yang sudah diamati itu. Kemudian yang terakhir adalah motivational process. Memutuskan perilaku tersebut berguna atau tidak. Jika dirasa berguna, itu akan mengulangnya. Oh, ternyata kalau misalnya dibilangi es teh manis, oh ini berguna karena panas-panas butuh es yang manis. Nah, terus habis itu, oh kok ini yang dingin kok enggak ya? Nah, dia akan mengulangi itu. Itu adalah prosesnya. Kemudian ada vicarious reinforcement, ini yang tadi. Jadi proses belajar proses belajar itu dapat terjadi ketika kita mengamati sesuatu, ada attention process itu tadi, dan orang lain dan melihat konsekuensi yang ditimbulkan gitu. Oh, mengamati perilaku orang lain dan melihat konsekuensinya, itu vicarious reinforcement-nya. Nah, Oke, ini kita bisa langsung teruskan, kita bisa langsung ke Julian Rother. Nah, Julian Rother ini berpandangan bahwa perilaku itu tidak terjadi di dalam ruang hampa. Ya kali ya, memang enggak gitu. Jadi perilaku itu tidak terjadi di dalam ruang hampa. Seseorang akan terus-menerus memberikan reaksi terhadap aspek lingkungan eksternal dan internalnya. Rother, Bandura, dan Skinner itu sepakat bahwa perilaku itu bisa dipelajari. Jadi Rother ini pencetusnya teorinya, konsepnya locus of control, teman-teman. Jadi perilaku itu bisa dipelajari, perilaku itu bisa dikontrol. Jadi Julian Rother itu berpandangan bahwa respon yang diberikan oleh manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan itu akan tergantung pada pemaknaannya dari kejadian yang dihadapi. Jadi dari interpretasinya gitu. Jadi respon yang diberikan misalnya adalah gini. Kita mendapatkan
kejadian. Kita mendapatkan kejadiannya adalah kita mendapatkan tugas yang banyak dari mata kuliah sejarah dan aliran psikologi gitu. Nah, responnya yang diberikan sama mahasiswa itu bisa beda-beda tergantung dari pemaknaannya mahasiswa itu sendiri terhadap tugasnya. Mungkin ada mahasiswa yang beranggapan bahwa oke, nggak masalah dosenku kasih tugas banyak itu karena untuk lebih melatih pemahamanku misalnya. Tapi ada juga mahasiswa yang memberikan makna, aduh bapak ibu dosen ini kok kasih tugasnya itu kok banyak banget, kurang kerjaan apa ya, ini mau bikin aku nggak bisa hangout apa ya, kayak gitu. Nah, responnya akan berbeda. Ada yang memberikan respon positif, ada juga yang memberikan respon negatif, semacam itu. Nah, si Julian Rotter ini mengemukakan konsep locus of control juga, teman-teman. Jadi ada locus of control eksternal, ya ini kecenderungan untuk berpandangan bahwa hal-hal yang didapatkan ini merupakan efek dari hal-hal di luar kontrolnya, gitu. Jadi faktor laki, faktor kesialan, faktor lingkungan, ini adalah locus of control eksternal. Jadi hal yang bisa terjadi, misalnya, kamu kok bisa dapat A sih? Iya, cuma beruntung aja, takdir, kayak gitu. Tapi juga ada locus of control internal gitu, kecenderungan untuk berpandangan bahwa hal-hal yang didapat itu karena memang kemampuannya diri sendiri, karena aku bisa dapat bagus atau aku bisa dapat nilai A karena aku memang belajar kok, aku belajar serius kok, aku benar-benar memahami materi yang diberikan sama dosen kok, gitu. Nah, Julian Rotter mau nyebut karyanya sebagai teori kepribadian pembelajaran sosial. Ini teman-teman bisa baca sendiri sih untuk menunjukkan kepercayaan kepada perilaku gitu sih. Mungkin itu saja teman-teman, kita sudah belajar mulai dari Abraham Maslow sampai Rotter, jadi mulai dari humanistik sampai kognitif kita juga sudah belajar. Kita ketemu minggu depan kita bahas tentang paradigma psikologi kontemporer, ada positif psikologi dan juga aliran-aliran terhadap bidang minat, pengaruh-pengaruh aliran kita terhadap bidang minat semacam itu. Mungkin itu saja, dan ingat teman-teman bisa saya harap teman-teman bisa mempelajari materi ini untuk nanti kita kuiskan di pertemuan ke-13 hari Rabu besok. Dadah. Semoga videonya membantu. Salam sehat selalu.